Kayak Bu Vega itu. Samperin dah. Oke. Oh ya, terus Wah, Bu Vega lagi di sini. Lagi belanja juga, Bu? enggak, saya lagi cek store sama gudang. Gudang. Emang Bos Food ini punya gudang? Iya, kita punya gudang, terus ada jasa fulfillment-nya juga, Mas. Oh, gitu. Ini saya boleh lihat-lihat sama main-main ke sana nggak, Bu? Boleh? Yuk, Boleh? ikut saya. Ayo. Ayo. Halo Sobat Bulog, welcome back to Bulog Business Talk. Kalau tadi kita udah sempet muter-muter di area Bos Food dan pergudangannya, sekarang kita bakalan ngegali info mengenai pergudangan, terutama warehouse-nya Bos Food. Bersama kita sekarang udah ada Bu Vega. Halo Bu Vega. Halo. Aku mau dong Bu dikasih tahu dan juga terutama teman-teman Sobat Bulog yang lagi nonton nih. Sebetulnya pergudangan atau warehouse itu apa sih Bu? Oke. Halo Sobat Bulog. Jadi, warehouse atau gudang adalah sebuah bangunan yang cukup besar atau luas untuk menyimpan barang atau komoditi tertentu yang dalam rentang waktu tertentu. Nah, kemudian di warehouse itu suka disebut suka ada yang bilang fulfillment gitu. Jadi sebenarnya warehouse dan fulfillment itu memiliki konotasi yang berbeda. Oh, berbeda. Iya, jadi warehouse itu kita persepsikan dulu sebagai bangunan yang luas, yang besar, dan berfungsi untuk menyimpan komoditi atau produk-produk barang-barang dengan rentang jangka waktu tertentu. Oke. Oh, jadi berarti ini lebih ke dibutuhkan ke arah pengusaha gitu ya Bu, perintis bisnis, menyimpan barangnya segala macam gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tapi misalnya Bu, aku mau nanya, kalau misalnya ada pelaku bisnis yang baru mau memulai, baru mau merintis, mereka kan nggak semuanya yang punya privilege buat langsung ngebangun warehouse gitu yang besar buat penyimpanan. Nah, Bos Food sendiri itu menyediakan nggak sih Bu layanan jasa untuk sewa penyimpanan warehouse kayak gitu, ada nggak sih Bu? Ada. Jadi Bulog Sentra Niaga melaksanakan kegiatan yang kegiatan perdagangan produk, baik itu eceran atau partai besar, dan juga memiliki jasa layanan pergudangan. Nah, yakni ada yang namanya Bos Food. Bos Food itu Bulog One Stop Service fulfill our daily. Oke. Saat ini Bos Food itu berada di 2 wilayah. Ada di Dimana Jakarta. gitu, Bu? Di Jakarta? Jakarta, iya, di Jakarta. Terus yang kedua ada wilayah di Medan. Oh, di Medan, Sumatera ya Bu ya? Sumatera Utara. Nah, nanti di tahun 2024 ini insya Allah akan launching Bos Food di wilayah Surabaya. Surabaya. Berarti ada bakalan 3 kota Ada ya Bu 3 ya? kota. Kota-kota lainnya nanti menyusul insya Allah ya Bu ya? Insya Allah. Nah, Bos Food itu sendiri adalah terdiri dari 2. Yang pertama Bos Food Store. Jadi Bos Food Store untuk perdagangan komoditi, baik eceran juga dengan partai yang besar. Nah, yang kedua itu namanya tadi itu yang kita bicarain tadi di awal. Penyimpanan. Disebutnya Bos Food Storage. Oh, namanya Bos Food Storage. Ya. Nah, di jasa Bos Food Storage ini adalah jasa layanan pergudangan modern yang berada di Bos Food Sentra Niaga di kompleks pergudangan. Disebutnya sekarang itu kompleks pergudangan yang terintegrasi. Kompleks pergudangan yang terintegrasi. Iya. Jadi Bos Food Storage ini memberikan layanan end-to-end dan manajemen persediaan, pengemasan, juga untuk pengantaran produk baik ke distribusi dan juga ke konsumen akhir. Oh gitu. Ya. Jadi ini jawabannya ada ya Bu ya? Ada. Jadi ada. Bos Food itu menyediakan
jasa layanan terintegrasi. Iya, disebutnya yang tadi aku bilang Bos Food Storage. Bos Food Storage. Iya. Jawabannya ada nih buat teman-teman sobat Bulog yang mau bikin usaha. Bos Food tuh nyediain gitu warehouse untuk jasa penyimpanan. Tapi Ibu, itu tuh di warehouse storage Bos Food Storage itu tuh cuman menyediakan layanan penyimpanan saja atau ada layanan yang lain nggak sih Bu dari Bos Food Storage itu? Oke, jadi ada 2 layanan nih Mas yang ada di Bos Food Storage. Pertama, jasa pergudangan. Jadi intinya storage ini, jadi si konsumen, customer hanya menitipkan komoditinya ke gudang kami di Bos Food Storage itu. Itu cuma sampai penitipan saja? Ya, tidak ada jasa layanan tambahan lainnya. Oh, cuma nyimpen doang ya Bu ya? doang, Okay. jadi dia naruh barangnya, barang, simpenin dong, di sini, gitu. ya di Okay. situ. Nah, yang kedua namanya jasa fulfillment. Fulfillment? Ya, Itu apa Bu? fulfillment itu jasa layanan yang disediakan perusahaan logistik untuk penyimpanan dan ada jasa layanan. Jadi dari inbound produk itu masuk sampai pengemasan, juga sampai pengiriman, sampai untuk ke konsumer akhirnya. Nah, secara umum fulfillment itu mencakup dalam fungsi utama seperti penyimpanan, tadi kan pengemasan, pengiriman, juga ada namanya manajemen inventaris. Manajemen inventaris? Ya. Terus dengan menggunakan jasa fulfillment ini, jadi para pengusaha UMKM atau e-commerce itu dapat menghemat waktu, juga dapat mengelola proses logistiknya. Nah, sehingga dapat fokus untuk pengembangan bisnisnya, terus dapat meningkatkan pengalamannya kepada pelanggan. Nah, fulfillment ini bermanfaat untuk pelaku bisnis. Jadi dia tuh dapat memberikan peluang yang lebih hemat biaya, terus meningkatkan efisiensi operasional, betul. juga meningkatkan keselamatan dan keamanan barangnya. Nah, juga jadi mereka bisa fokus nih untuk operasional penjualannya atau kualitas pelayanannya. Jadi untuk barang udah sama Bos Food sudah diamanin semua ya Bu ya, udah ditanganin semua. Ya. Jadi buat sobat Bulog tuh bisa milih ada jasa cuman mau nyimpen aja atau juga sampai mau ke pengoperasiannya Bu ya, dari mulai penyimpanan, pengemasan hingga pengiriman, distribusi sampai ke tangan konsumen juga ada ya Bu, jasanya fulfillment namanya ya. Jadi kan ada 2 layanan ya Bu ya tadi ya? Ada 2 layanan. Pergudangan sama plus gudang dan fulfillment. Gudang dan fulfillment. Iya. Jadi apa sih sebetulnya, kan di luar sana mungkin juga ada jasa-jasa dari tempat lainnya juga menyediakan jasa yang sama dengan Bos Food yang sediakan gitu Bu. Apa sih alasan konsumen atau alasan sobat-sobat Bulog nih atau pelaku bisnis yang mulai merintis untuk memilih jasa dari Bos Food ini? Keunggulannya apa sih Bu? Oke, pertama nih pergudangan Bos Food ini memiliki area yang luas. Jadi dia itu untuk dry, jadi kita tuh gudangnya ada 2 disebutnya. Ada 2? Ada 2, yang satu disebut dry storage. Dry storage? Okay. Yang satu lagi cold chain. Jadi kalau dry storage itu dia untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya kering. Ya, kering. Jadi dry kan, kering. Jadi kayak misalnya nih, sedotan, gelas, piring, susu atau apa kan yang tidak memerlukan freezer. Itu dipisah ya Bu ya? Yang basah, yang kering, yang kering. Nah, yang kedua itu namanya kita ada kayak cold storage-nya. Cold storage? Ya. Ini buat yang basah nih? Iya, jadi cold storage. Nah, ini nih untuk yang memerlukan freezer. Jadi kayak misalnya bahan makanan, ya terus makanan beku, biar nggak gampang basi ya Bu ya. Kayak gitu. Nah, cold storage itu sendiri memiliki luas sebesar 324 meter persegi. 324 meter persegi, itu yang cold storage ya Bu ya? Iya, untuk cold storage, dan dapat menampung sebanyak 228 ton. 228 ton? Wah, gede banget itu Bu, lumayan ya? Gede banget ya, bukan lumayan lagi, gede ya? Gede. Terus dengan hadirnya Bos Food dapat membantu pelaku bisnis yang sedang mencari warehouse atau cold storage, betul. yang namun bingung nih mau kemana gitu, naruh barangnya. Gitu. Iya, nah bisa menghubungi kami. Bisa di Bos Food ya Bu ya? Iya. Oke. Keunggulan atau keuntungan apa sih yang diberikan kalau kita pakai jasanya storage warehouse-nya Bos Food itu apa sih? Mungkin ada sobat Bulog yang berminat dan mau penasaran juga nih tentang pertanyaan ini.
Jadi yang pertama, letak. Jadi kita tuh letaknya strategis, Mas. Letaknya strategis tuh. Yang kedua, infrastruktur yang memadai. Ya. Ketiga, sistem tracking. Jadi sistem trackingnya itu sudah terstandarisasi. Ya. Terus tadi 3, ya. Tracking 3. 4. Nah, terus didukung dengan keamanan yang termonitor dengan baik. Security-nya bagus. Oke. Terus tadi 5, customer oriented. Ya. Udah 5 tuh. 5. Nah, untuk itu secara umum ya. Nah, untuk cold storage itu juga ada tambahan lain. Jadi kayak ada monitoring suhu. Oh, monitoring suhu. Ya, itu berkala ya, Bu ya? Itu berkala. Jadi biar nih suhunya nggak turun-turun gitu. Jadi termonitor terus. Yang kedua, yang 6 tadi ya. Terus 7, sistem operasional yang sudah modern dengan dengan forklift juga di dalam itu kan ada forklift, tuh hand lift, ya. Terus juga ada sistem manajemen tracking. Sistem manajemen tracking dengan QR code. Iya. Udah pakai barcode gitu ya, Bu ya? Barcode, iya. Jadi dengan sistem-sistem itu udah kekinian, modern banget lah ya, Bu ya. Udah modern. Nah, sekarang Boso Storage ini juga dia sudah memiliki jaringan. Jadi bisa nih untuk jaringan yang Horeca atau layanan-layanan lain gitu. Oke, pokoknya kalau pakai jasa warehouse-nya Boswood itu banyak keunggulan dan keuntungan tentunya ya, Bu ya, yang sudah tadi disebutin oleh Bu Vega. Jadi buat Sobat Bulog mungkin berminat dan mungkin juga ada teman-teman atau tetangganya boleh dikasih tahu. Karena punya keunggulan dan keuntungan yang sangat luar biasa. Mungkin kalau ada teman Sobat Bulog yang pengen sewa nih, Bu, ini bisa dihubungin kemana? Boleh langsung datang aja apa gimana? Boleh, kalau yang untuk di Jakarta boleh main-main ke Boswood di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading? Ya, boleh. Atau kalau mau, aku mau ketemu ini yang di kantor gitu. Atau ketemu Bu Vega gitu? Ya, itu boleh ke ini, kantor Bulog. Ke kantor pusatnya Bulog? Di UB Sentra Niaga, unit bisnis Bulog Sentra Niaga di lantai 17. Di lantai 17, UB Sentra Niaga, kantor pusatnya Bulog. Langsung nanti bisa ketemu sama Bu Vega. Menarik banget bahasan topik kita kali ini ya, Bu Vega ya. Dan untuk Sobat Bulog, itu tadi kalau mau pakai jasa penyimpanan warehouse Boswood-nya Bulog bisa langsung datang ke kantor pusatnya Bulog di lantai 17 UB Sentra Niaga. Cukup sekian untuk episode Bulog Business Talk kali ini. Dan buat Sobat Bulog jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe akun Bulog Bisnis. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan juga nantikan episode Bulog Business Talk yang seru lainnya selanjutnya. Terima kasih Bu Vega atas waktunya. Sama-sama, Mas Rizky. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.